No, I'm really just Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini kita akan mempresentasikan hasil dari laporan penelitian yang dilakukan oleh kelompok 1 yang berjudul Kontrol Diri pada Pecandu Pornografi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah konseling sosial kelas B semester 5, jurusan bimbingan dan konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, yang beranggotakan Fatihah Soraya, Kiki Rizkiyah, Arin Sobihah, dan Puji Damayanti. Kalian tahu nggak sih, mengakses situs dewasa atau pornografi merupakan salah satu dampak negatif dari kemudahan mengakses informasi melalui internet. Nah, menurut data Interpol, setidaknya terdapat 50.000 aktivitas pornografi di Indonesia setiap harinya, yang mana 25.000 adalah pornografi anak. Mengkonsumsi pornografi dengan intensitas yang tinggi dapat menyebabkan kecanduan. Nah, pornografi menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan. Tingkat kontrol diri seseorang berpengaruh terhadap kecenderungan menonton atau mengakses pornografi. Semakin rendah tingkat kontrol diri, maka semakin tinggi kecenderungan untuk mengakses pornografi. Nah, untuk itu, kontrol diri sangat diperlukan untuk mendisiplinkan diri dan mengendalikan perilaku. Seseorang dengan kontrol diri yang baik diperkirakan dapat menahan dorongan untuk melakukan hal-hal yang beresiko. Dalam hal ini adalah pornografi. Nah, maka dari itu, individu memerlukan kontrol diri sebagai salah satu untuk mengurangi serta mengatasi kecanduan. Kontrol diri dapat menentukan bagaimana perilaku individu setelah terpapar pornografi. Apakah individu tersebut dapat menahan diri atau tidak? Nah, karena hal itulah, peneliti memilih untuk menggunakan judul penelitian Kontrol Diri pada Pecandu Pornografi, yang di dalamnya akan membahas mengenai kontrol diri pada pecandu pornografi. Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti mencoba untuk memperkuat hasil temuan dengan mempersempit kriteria subjek dan melihat bagaimana kemampuan kontrol diri pada subjek yang sudah terpapar pornografi, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, berdasarkan aspek-aspek kontrol diri menurut Averill. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami, menganalisis, serta mendeskripsikan suatu fenomena, perilaku yang ditemukan oleh peneliti secara mendalam atau secara detail. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Kemudian, penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yakni subjek dipilih berdasarkan kriteria atau karakteristik dengan tujuan tertentu. Adapun karakteristik subjek yang ditentukan peneliti yaitu seseorang yang berusia antara 17 sampai 20 tahun yang merupakan seorang pecandu pornografi. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan observasi, wawancara semi terstruktur, dan studi dokumentasi. Dengan teknik analisis data yaitu dengan menggunakan model Mills
dan Huberman, yaitu pertama, reduksi data atau merangkum, memilih, dan memfokuskan data pada hal-hal yang penting, kemudian penyajian data, dan terakhir menarik kesimpulan. Hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrol diri pada subjek tergolong rendah. Dilihat dari segala aspek kontrol diri yang dikemukakan oleh Avril. Tingkat kontrol diri seseorang berpengaruh terhadap kecenderungannya menonton atau mengakses pornografi. Semakin rendah tingkat kontrol diri, maka semakin tinggi kecenderungan untuk mengakses pornografi. Kontrol diri yang dimiliki subjek dalam penelitian ini bisa dikategorikan sedang. Subjek memiliki kemampuan kontrol diri yang cukup baik dalam aspek kontrol perilaku, sementara dalam aspek kontrol kognitif dan aspek kontrol pengambilan keputusan yang dimiliki subjek masih rendah. Selain itu juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kontrol diri dalam kecenderungan seseorang. Menonton atau mengakses situs pornografi adalah faktor kepribadian, faktor pergaulan atau pertemanan, faktor interaksional, dan faktor lingkungan. Keempat hal tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi kontrol diri pada subjek, yang diidentifikasi sebagai faktor negatif, karena dapat mempengaruhi dan membuat subjek tidak bisa mengontrol dirinya. Itulah laporan hasil penelitian kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Mumtaz Afrida, MPSI selaku dosen pengampu, kepada subjek utama penelitian selaku informan utama, kepada significant other selaku teman dekat subjek, dan kemudian semua pihak yang telah membantu dan memberikan informasi. Thank you everyone.